Perkenalkan, nama Ibu Vina Panduwinata, guru BK dari SMP 2 Langsung. Baik Bu, sebelumnya saya Rafael Limonis ingin bertanya Bu terkait tentang BK di sekolah ini. Pertanyaan pertama, apa saja tujuan utama dari layanan BK di sekolah ini dan bagaimana tujuan tersebut diukur keberhasilannya Bu? Tujuan yang paling utama layanan BK di sekolah itu yang pertama, kami di sini sebagai guru BK, fokusnya yang utama sekali untuk tujuannya membantu siswa. Tujuan pertama yang membantu siswa agar mampu memahami dirinya serta lingkungan sekitarnya. Itu yang tujuan yang pertama sekali ya. Kemudian kalau diukur keberhasilannya, untuk diukur itu kan agak susah. Tapi kalau dari hal yang kami kerjakan, BK yang di sekolah ini, insya Allah keberhasilannya, persentasenya itu tidak bisa kami sebutkan, tapi sebagian dari siswa itu memahami sebagian dari lingkungan yang ada di sini. Ya, kalau dari keberhasilannya. Bu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu bagaimana kebijakan sekolah dalam mendukung pelaksanaan layanan BK? Alhamdulillah, kebijakan sekolah ini dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di sekolah, alhamdulillah bagus. Kenapa? Karena guru BK di sini cukup banyak. Kami di sini sekitar 5 orang. Jadi dari hal yang kami kerjakan selama ini, kebijakan apapun yang kami sepakati, sekolah mendukung. Jadi alhamdulillahnya karena layanan sudah banyak hasilnya, jadi sekolah mendukung apapun hal itu. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana prinsip-prinsip BK diterapkan dalam program layanan BK di sekolah? Prinsip ya. Kalau untuk prinsip BK di sekolah ini, dalam program layanan BK di sekolah, prinsipnya sesuai yang ada saja. Kami sudah menyebarkan atau menginformasikan prinsip-prinsip yang ada di BK. Jadi pihak sekolah sudah mengerti bahwa prinsip di BK itu harus, dan aplikasinya mereka sudah tahu bagaimana prinsip yang ada di BK itu. Jadi kenyataannya alhamdulillah juga berjalan dengan sesuai prinsip yang kami sepakati. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagaimana asas kerahasiaan diterapkan dalam layanan BK di sekolah ini? Untuk asas kerahasiaan insya Allah terjaga atau terjamin. Kenapa? Kami mempunyai ruangan khusus untuk layanan konseling pribadi, layanan konseling informasi, semua jenis layanan untuk BK. Insya Allah azas kerahasiaannya terjaga karena kami bekerja sama dengan wakil kesiswaan, kepala sekolah, jadi prinsip azas kerahasiaannya sangat terjaga sekali. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana layanan orientasi membantu siswa baru beradaptasi di sekolah ini Bu? Termasuk sekarang juga mahasiswa juga banyak yang daftar kan Bu? Siswa baru ya? Iya, siswa baru. Untuk layanan orientasi untuk siswa baru, kami bekerja sama dengan OSIS. Kebetulan Ibu sebagai guru BK sendiri sebagai pembina OSIS juga. Jadi kebetulan untuk semua jenis layanan dibantu dengan OSIS. Jadi kerjasama untuk layanan pengenalan lingkungan khususnya, insya Allah aman. Selanjutnya Bu, apa saja bidang yang menjadi fokus layanan BK di sekolah ini? Bidang itu fokusnya ya. Kami kalau untuk memfokuskan bidang apa saja enggak, cuma apa yang dibutuhkan siswa, bukan fokus per bidang.
Jadi apa yang dibutuhkan siswa contohnya dalam layanan mediasi, layanan konsultasi, layanan konseling pribadi, konseling belajar. Jadi kami tidak memfokuskan, terserah siswa. Itu saja mungkin. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan antar guru BK dengan guru mata pelajaran lainnya? Oh, bentuk kerjasama ya. Iya Bu. Kalau selama ini dalam bentuk kerjasama yang kami lakukan adalah guru mapel. Guru mapel itu hal-hal yang rasanya penting berkaitan dengan masalah siswa itu dilaporkan dulu ke wali kelas. Dilaporkan wali kelasnya, kemudian dilakukan pembinaan. Yang pertama sekali kan guru mapel yang melakukan pembinaan. Iya. Setelah guru mapel memberikan pembinaan, kemudian guru mapel tersebut tidak bisa atau tidak sanggup atau masalahnya makin besar, kemudian dilanjut dengan wali kelas. Wali kelas yang akan memanggil atau memproses tidak juga selesai atau juga tidak ketemu titik masalahnya, jadi guru atau wali kelas tersebut melaporkan ke guru BK. Jadi kerjasamanya seperti itu, seperti jenjang ya. Jadi nampak kalau guru BK-nya tidak bisa, wakil kesiswaan. Kalau wakil kesiswaannya tidak nampak, berarti wakil sekolah. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana layanan peminatan dan pencernaan karir membantu siswa di sekolah ini Bu? Untuk layanan peminatan dan perencanaan karir ini biasanya kami, saya sendiri pribadi ya, ibu sendiri masuk kelas 9. Jadi pengenalan untuk seperti brosur, seperti membuat sebuah rencana ke depan. Jadi dari brosur dan rencana ke depannya itu mereka harus membuat sebuah misalnya rencana peminatan, rencana untuk ke depan karirnya, untuk dunia kerjanya nanti. Seperti itu bantuan kecil yang diberikan oleh guru BK. Khususnya ibu sendiri Bu yang akan memberikan. Nah, ibu kelas 9. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa saja prinsip kode etik yang harus dipegang dari seorang guru BK Bu? Ibu rasa prinsip kode etik yang harus dipegang oleh guru BK adalah azas kerahasiaan, harus dijaga walaupun itu sesama guru BK. Intinya apa? Walaupun kita guru BK, teman kita guru BK, ada yang konsultasi atau mediasi sama kita, itu tidak boleh dibuka masalah itu. Soalnya kenapa? Azas kerahasiaan ini ada. Makanya azas kerahasiaan itu seorang guru BK harus memegangnya. Jadi tidak boleh, harus dipikirkan, harus diapakan secara matang. Guru BK itu harus tahu kode etik di dalam BK itu. Jadi dia harus mengerti mana yang bisa disampaikan dan mana tidak. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan ini tentang BK Bu.